Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Dila Cahya Pitaloka dari Hukum Tata Negara 5F, NIM 12610320323. Di sini saya akan membahas materi bab yang kelima mengenai gugatan dan juga permohonan. Yang pertama adalah gugatan. Gugatan merupakan suatu surat tuntutan hak atau dalam permasalahan perdata yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lainnya sebagai tergugat. Bentuk gugatan terdapat ada dua macam, yaitu gugatan lisan dan juga gugatan tertulis. Dasar hukum mengenai gugatan ini diatur dalam pasal 118 ayat 1. Yang pertama ada HIR pasal 142 dan yang kedua ada RBG untuk gugatan tertulis dan pasal 120 HIR untuk gugatan lisan. Akan tetapi yang paling diutamakan tetaplah gugatan tertulis. Yang kedua, permohonan sebagai suatu surat permohonan permasalahan perdata yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang di dalamnya berisi tuntutan hak oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung unsur sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Permohonan merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Meskipun undang-undang tersebut telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, apa yang digariskan pasal 2 dan penjelasan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 14 1970 itu masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan volunteer yang merupakan penegasan di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yurisdiksi konstentiosa, yaitu perkara sengketa yang bersifat partai atau ada pihak penggugat dan tergugat. Juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara volunteer. Ciri khas dari gugatan ini adalah yang pertama, permasalahan hukum yang diajukan mengandung sengketa. Terjadi sengketa di antara pihak, minimal dua pihak penggugat dan juga tergugat. Yang kedua, tidak dapat dilakukan secara sepihak. Kekuatan mengikat, keputusan hakim hanya mempunyai kekuasaan mengikat kepada para pihak yang bersengketa, dan juga keterangan saksi yang diperiksa ataupun didengarkan keterangannya. Yang kedua, ada ciri khas permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat sepihak. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dan tanpa pihak lain. Lalu tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak. Lalu keputusan hakim mengikat terhadap semua orang. Contoh sederhana dari gugatan ialah gugatan wansi prestasi atau kelalaian seseorang dalam pemenuhan kewajibannya, dan gugatan ganti rugi yang dialami seseorang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lain. Sedangkan contoh sederhana dari permohonan adalah permohonan pengakuan anak kepada pengadilan, permohonan penetapan ahli waris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.